Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Feni Pratama, saya dari B. Saya akan menjelaskan tentang electric charge and force, Coulomb's law and polarization dari Walter Lewin. Memahami konsep muatan listrik, interaksi gaya listrik, dan polarisasi bukan sekedar rumus. Listrik ada di sekitar kita, lampu, radio, komputer, sistem saraf manusia. Kuliah ini bukan pengulangan buku Lewin ingin membuat kita melihat di balik persamaan, namun fokusnya adalah memahami konsep dasar yang menjadi fondasi listrik dan magnetisme. Struktur atom dan muatan. Atom terdiri dari inti, proton bermuatan positif, neutron netral, dan awan elektron bermuatan negatif. Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, atom netral, penambahan atau penarikan elektron menjadi ion positif atau negatif. Massa elektron sangat kecil dibanding proton, sebagian besar massa pada inti. Sejarah dan penemuan awal muatan. Kata elektron berasal dari kata Yunani amber, karena fenomena muatan statis. Pada masa awal ditemukan dua jenis listrik, misalnya dari menggosok kaca vs batu amber. Benjamin Franklin memperkenalkan istilah positif dan negatif berdasarkan kelebihan atau kekurangan fluida listrik. Konsep konservasi muatan tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Jika satu benda mendapat muatan positif, benda lain mendapatkan muatan negatif yang sama. Interaksi muatan dan hukum Coulomb. Muatan sama sebenarnya saling tolak, muatan berlawanan tarik menarik. Hukum Coulomb, F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya listrik antar muatan, Q1 Q2 besaran muatan, R jarak antara muatan, K konstanta Coulomb. Gaya adalah inverse kuadrat terhadap jarak. Jika jarak 2 kali lipat, gaya menjadi 1/4. Hukum ini berlaku untuk muatan titik, point charge. Demonstrasi polarisasi induksi. Polarisasi atau polarization muatan di dalam benda, terutama bahan isolator, sedikit bergeser di bawah pengaruh medan listrik eksternal. Induksi adalah bila benda bermuatan mendekati benda netral, terjadi pemisahan muatan positif negatif sehingga benda netral tertarik tanpa kontak langsung. Lewin melakukan eksperimen visual, misalnya menggunakan balon, batang kaca, dan lain-lain untuk menunjukkan polarisasi dan gaya tarik awal. Listrik versus gravitasi. Dalam skala atom atau molekul, gaya listrik jauh lebih kuat dibanding gaya gravitasi. Contohnya adalah dua proton muatan positif akan saling tolak oleh gaya listrik yang jauh besar daripada gaya tarik gravitasi antar pohon. Implikasi dan lanjutan. Materi menjadi dasar untuk memahami lapangan listrik, electric field, potensial listrik, electric potential, kapasitansi, dan konsep lanjutan lainnya. Kuliah-kuliah selanjutnya di seri 802X akan memperkenalkan hukum Gauss, medan dan garis gaya energi listrik, bahan dielektrik, dan banyak eksperimen menarik. Selanjutnya ada electric field lines, superposition, inductive charge, inducted dipoles. Definisi dan konsep dasar. Medan listrik, electric field. Medan listrik di suatu titik adalah gaya persatuan muatan positif uji yang ditempatkan di titik itu. Ditulis sebagai E sama dengan F per Q. Satuan Newton per Coulomb, N per C atau volt per meter, V per M. Garis medan listrik, field lines. Garis-garis imajiner yang menunjukkan arah medan listrik. Ciri-cirinya, keluar dari muatan positif, masuk ke muatan negatif. Kerapatan garis menggambarkan kekuatan medan, semakin rapat medan lebih kuat. Garis tidak boleh silang, memberikan gambaran arah dan pola medan.
Prinsip superposisi medan listrik. Jika ada beberapa muatan medan listrik, total di suatu titik adalah hasil vektor penjumlahan medan dari masing-masing muatan. E total sama dengan sigma E kali I. Karena medan adalah vektor, arah, dan besaran harus diperhitungkan. Contoh, dua muatan plus dan min di sekitar titik. Bagaimana medan total terbentuk? Inductive charging atau pengisian induktif. Proses pengisian daya tanpa kontak langsung memanfaatkan medan magnet dan induksi elektromagnetik. Ketika medan listrik berubah atau medan magnet berubah, dapat menginduksi arus listrik di konduktor. Relevansi dengan konsep medan listrik, perubahan medan memicu interaksi elektromagnetik. Contoh aplikasinya adalah pengisian baterai nirkabel pada ponsel, alat medis, dan kendaraan listrik. Dipol dan dipol terinduksi, induced dipoles. Dipol, suatu molekul yang memiliki distribusi muatan positif dan negatif yang terpisah, mempunyai momen dipol P sama dengan P kali D. Q sama dengan muatan, D sebagai vektor jarak antara muatan. Di medan listrik eksternal, dipol akan mengalami gaya orientasi. Dipol terinduksi, induced dipoles. Apabila suatu objek netral diletakkan di medan listrik eksternal kuat, muatan dalam benda akan terpisah sedikit, menghasilkan dipol internal. Benda menjadi sedikit bermuatan polaris meskipun aslinya netral. Contoh adalah atom gas di medan listrik kuat, molekul nonpolar yang terpolarisasi. Manfaat dan aplikasi praktis. Pengisian baterai nirkabel, telepon, perangkat IoT, sensor dan aktuator berbasis medan listrik, pemahaman interaksi molekul kimia atau fisika melalui polaritas dipol, desain perangkat elektronik yang rentan terhadap gangguan medan listrik. Kesimpulannya adalah medan listrik dan garis medan membantu memvisualisasikan gaya listrik. Prinsip superposisi sangat penting ketika bekerja dengan banyak muatan. Inductive charging menggunakan perubahan medan untuk mentransfer energi. Dipol terinduksi memperlihatkan bahwa medan listrik dapat mempengaruhi struktur muatan internal benda netral. Hubungan semua konsep menunjukkan betapa medan listrik merupakan dasar penting dalam elektromagnetisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.